Bertemu lagi dengan Kang Afif di sini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan seri tentang tes DISC dan grafologi. Nah, di seri keempat ini kita masuk ke bagian S atau akronim dari steadiness. Kurang lebih steadiness itu menggambarkan kalem, santai, easy going, ya, kemudian juga tenang, lembut, sabar. Tapi di sisi lain juga dia cenderung mudah berada di comfort zone, kurangnya dorongan untuk maju, mudah puas, dan sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas lagi secara detail apa itu S dan juga terutama tanda-tandanya dalam tulisan itu seperti apa. Nah, sebelum itu saya mau coba nih nanya dulu pada Anda, ya. Saya akan menunjukkan dua jenis tulisan, manakah yang menurut Anda yang tipe steadiness? Yang A kiri atau yang B kanan? Jawabannya adalah yang B. Kita coba tes lagi antara dua ini, manakah yang tipe steadiness atau stable? Yang A kiri atau yang B kanan? Yes, sama, jawabannya adalah yang B atau yang kanan. Nah, ini adalah contoh lainnya dari tulisan-tulisan tipe steadiness. Nah, sebelum kita membahas lebih detail apa itu tanda-tanda dalam tulisan tangannya, ya, tanda-tanda untuk steadiness ini, kita ingat-ingat kembali dulu apa sih S ini, ya, dan kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita lihat dari grafik 4 grafik ini, steadiness ini dia berada di kanan bawah, ya, berarti dia sudah masuk ke area introvert, reflektif, tapi juga masih fokusnya terhadap people, ya, terhadap orang lain, ya, people, introvert. Nah, untuk kelebihannya itu ini biasanya dia tenang, ya, lembut, simpati, hangat, dapat diandalkan. Maksudnya adalah predictable, kemudian mampu mengendalikan diri, tekun, sabar, konsisten, ya. Konsistennya tuh rutin gitu, ya, regularity dia bagus, pendengar yang baik, ya, mampu menerima pendapat orang lain, moderator, penengah masalah, baik dalam tekanan pekerjaan, ya, atau pressure. Ini makanya banyak yang menyebutkan tipe S ini cocok untuk customer service, ya, untuk apa ya, untuk konseling. Nah, itu bagus tuh, ya, ketika untuk mendengarkannya. Nah, tapi di sisi lain, ya, ada tantangannya. Ingat, ini deskripsi ini dalam skor ekstrim, ya, dalam titik yang ekstrim. Kekurangannya adalah dia pasif, ya, kemudian kurang dorongan untuk maju, cenderung lamban, posesif, lunak, mudah puas diri, tidak menunjukkan perasaan atau dingin, ya, maksudnya adalah tipe pengamat tapi nggak yang terlalu ekspresif banget, kemudian apatis dan menghindari konfrontasi. Atau suka juga disebutnya dia cenderung mudah berada di comfort zone, ya, jadi mudah merasa nyaman. Di satu sisi bagus-bagus aja sih gitu, ya, cepat nyaman, tapi di sisi lain jadinya tidak mendorong dia untuk maju, ya, untuk ayo lebih lagi. Nah, dari penjelasan-penjelasan ini sekarang kita akan melihat, ya, tanda-tanda dalam tulisannya seperti apa, ya. Kita lihat dari yang plus dulu, berikutnya nanti kita masuk ke yang kurangnya, ya. Nah, yang pertama adalah biasanya tipe steadiness itu tulisannya itu cenderung metodis atau kumulatif. Apa itu metodis kumulatif? Ini tandanya itu adalah biasanya di huruf M, huruf N itu atasnya rada membulat seperti ini, ya, nih, membulat, ya. Nah, ini, ya. Nah, ini tipe-tipe membulat. Biasanya tipe metodis kumulatif ini berhubungan dengan beberapa hal. Dengan bekerja, lebih suka step by step, bertahap. Begitu juga dengan mengolah informasi, berpikir, lebih suka satu, calm, ya, gitu. Nah, di sisi lain, ya, tanda-tanda seperti ini juga berhubungan juga dengan namanya manual dexterity. Manual dexterity itu biasanya memiliki keterampilan tangan dan jari yang bagus untuk keterampilan-keterampilan. Tapi, ya, tantangannya adalah yang seperti ini biasanya dia mudah panik ketika harus diburu-buru atau ketika waktunya itu terbatas. Berikutnya tipe steadiness adalah to the point. Nah, ya, lebih nggak suka yang berbelit-belit, yang kompleks, nggak. Kalau bisa to the point aja, yang simple. Nah, tanda grafologi untuk to the point, ya, itu ada dua, ada direct dan ada simple, ya, simplification. Saya akan tunjukkan dulu seperti apa sih direct ini, ya. Direct itu maksudnya adalah langsung. Jadi contoh tulisannya itu seperti ini, ya. Nih, direct, yang kiri ini direct. Jadi nggak pakai tarikan-tarikan awal lagi, ya. Beda sama yang kanan ini dengan tarikan-tarikan, ini bukan tipe yang direct, ya. Nah, to the point biasanya langsung, mau nulis A, langsung bikin bentuk A-nya. Mau nulis U, bikin langsung U-nya, tanpa tarikan-tarikan awal lagi.
Nah, berikutnya yang kedua adalah simple. Ya, jadi to the point itu direct dan simple. Nah, simple-nya sendiri itu beranak ada 3. Ada bentuk huruf-huruf yang simple, contohnya seperti ini. Ya, ini cara nulisnya simple nih. Nulis T, H, G, Y, ya, set ya, simple. Kemudian simple juga itu bisa kelihatan dari banyaknya singkatan-singkatan dengan jadi DG atau DGN yang jadi YG, ya, ini juga termasuk singkatan. Dan yang ketiga adalah penggunaan simbol atau angka. Seperti daripada panjang-panjang nulis contoh-contoh, ya, diubah aja jadi contoh 2 kayak gini. Itu adalah tipe-tipe simple. Nah, ketika tulisan itu banyak direct, banyak simple, maka itu disebutnya adalah tipe yang efektif dan efisien. Ini ada positif, ada negatif, ya. Sebenarnya kalau di ilmu grafologinya itu perlu diikuti dengan gambaran goals and motivational atau dorongan dalam dirinya. Kalau goals and motivasinya tinggi, maka ini menjadi bagus, ya, menjadi efektif, efisien, bisa melihat jalan pintasnya, ya gitu. Jadi tidak berbelit-belit, hemat gitu ya, baik energi, waktu dan sebagainya. Nah, tapi kalau diikuti dengan goals and motivasinya rendah, ya, dorongan dalam diri rendah, maka itu bisa menjadi ke arah negatif, yaitu nanti berkembang ke arah ingin yang instan-instan saja, yang gampang-gampang aja, ya gitu. Jadi ini harus dibandingkan ya dengan tanda-tanda lainnya. Kita lanjutkan lagi, berikutnya tanda steadiness atau stable berikutnya ada yang namanya konkret. Nah, ya, jadi kalau di tanda sebelumnya di I, influence itu ada tanda kreatif, imajinatif, original, ya, senang untuk sesuatu yang baru. Kalau steadiness ini dia cenderung lebih suka dengan sesuatu yang konkret-konkret saja, ya. Nah, tanda konkret itu gimana dalam tulisan tangan? Ini ada hubungannya sama yang sebelumnya, sama direct dan simple, ya. Jadi bentuknya direct, simple, kemudian copybook yang reguler. Copybook tuh maksudnya tulisan seperti waktu belajar nulis huruf sambung yang simpelnya, ya. Kemudian nah ini direct dan simple tadi itu, ya. Nah, inilah tipe-tipe direct, tipe-tipe konkret, ya. Bahagia, Tasikmalaya, ya, tinggal tulisnya tuh enggak yang pakai ornamen, ya. Tidak yang pakai hiasan-hiasan gitu. Jadi tidak ada seni-seninya lah gitu ya. Lebih ke simple, nah itulah tipe yang konkret. Nah, jadi tipe S itu cenderung ke arah sini. Tipe factual, ya, lebih suka based on data, ya. Kemudian tidak terlalu berimajinasi, cenderung berpatokan pada ide-ide dan solusi-solusi yang tradisional atau yang konvensional. Berikutnya, tipe S, ya, steadiness ini dia lebih cenderung suka dengan sesuatu yang terstruktur atau yang sudah jelas, ya. Dan di sini juga biasanya kelihatan juga dari perilakunya, kalau dia itu terorganize, ya gitu, dia ngikutin aturan tersebut, maka biasanya akan terbentuklah tulisan-tulisan seperti ini. Tipe organisir itu tandanya beranak ya ada 5, ya. Marginnya rapi, ya, margin ini tepi-tepian sini, ya, lumayan rapi. Kemudian baseline-nya konsisten, tidak bergelombang, ya. Jadi kalau kita lihat di sini tidak yang terlalu naik turun, tidak, ya, tapi cenderung lurus rata, ya. Nah, ini kalau bergelombangnya sedikit itu nggak apa-apa, itu normal. Namanya adalah slightly variable, ya. Nah, ini masih termasuk normal, masih bagus nih, konsisten. Berikutnya spasi, ya, spasi itu jarak, mau antar kata, antar barisnya itu konsisten, ya. Ini kalau Anda lihat nih antar barisnya dia konsisten tanpa bergaris, ya, tanpa penggaris, ini rapi banget, ya. Begitu juga jarak antar katanya juga dia konsisten. Yang keempat adalah bentuk hurufnya regular. Bentuk huruf regular tuh bentuk hurufnya itu antara A yang satu dengan A yang lain sama, E yang satu dengan E yang lain sama. Jadi regularity sama, polanya itu sama, nggak macam-macam, nggak bervariasi. Kemudian yang kelima itu tidak banyak coretan, ya, maksudnya nggak tulis salah lagi, nggak. Dia cenderung yang dipikirkan dulu sebentar, ya gitu, baru dia menulis secara teratur, ya. Nah, itu adalah tipe steadiness yang organized. Berikutnya, untuk steadiness itu berhubungan juga dengan kebiasaan membuat target. Masih ingat tadi di awal saya sempat menyebutkan tipe steadiness itu cenderung mudah berada di comfort zone atau lebih suka dengan sesuatu yang pasti-pasti saja. Nah, kebiasaan membuat target, ya, itu biasanya kelihatan dari tinggi rendahnya tibar, ya. Tibar itu yang mana? Tibar itu adalah yang ini nih, yang garis kiri ke kanan ini namanya bar, ya. Nah, normalnya medium, ya, normal itu tibar itu adalah setinggi zona tengah. Contoh, misalnya kita lihat di sini, misalnya huruf A, huruf I, misalnya segini tingginya, tibarsnya kurang lebih segini juga, itu normal. Contoh lagi, misalnya nih, bersemangat. Nah, tingginya zona tengah itu adalah di sini
Nah, T-barsnya di sini ini adalah normal. Nah, kalau normal atau medium itu biasanya membuat targetnya juga cenderung yang praktikal, yang terjangkau, yang proporsional, yang pas-pasan. Tidak yang berlebihan, tidak yang wah saya mau ini, wah saya mau itu enggak. Biasanya ya sudah sesuai dalam jangkauannya dia ya. Ini adalah yang medium. Nah, ketika T-barsnya lebih rendah ya. Nah, seperti ini contohnya. Ya nih, ya. Kelihatan ya. Zona tengahnya di sini, dia barnya di sini ya. Tuh ya, tingginya di sini, barnya di sini. Maka ini disebut dengan membuat targetnya pun berada di zona yang aman. Inilah yang disebut dengan zona nyaman ya gitu. Jadi kalau udah cukup sini ya udah, kenapa mesti gede lagi gitu ya, kenapa mesti bergerak lagi, toh ini aja udah misalnya dapat gaji pas-pasan, ya udah yang penting dapat gaji. Nah, itu adalah tipe-tipe yang goalsnya rendah ya. Berikutnya masih di tipe S ya, itu biasanya energinya tidak terlalu tinggi juga, yaitu energinya biasanya medium ke arah low ya. Beda dengan tipe yang dominans ya, di yang seri kedua tuh ya, dominans. Kalau dominans itu biasanya dia energy vitality-nya cukup tinggi. Nah, kalau di sini ini energinya itu normal ke arah ringan ya. Jadi ini akan kelihatan dari tekanan ya. Tekanan itu cara ngelihatnya gampang ya, bisa dengan diraba. Biasanya kalau ditekan tuh dia sampai nembus di bawahnya ya. Nah, kalau medium ya nggak sampai nembus, atau nembus paling cuma di halaman 1 aja ya. Kalau ringan tipis ya itu nggak nembus biasanya. Nah, juga untuk tekanan biasanya kelihatan juga, dilihat juga itu kelihatan ya gitu, mana yang ditekan, mana yang tipis, mana yang normal. Kemudian ya masih di steadiness itu ada yang namanya broad-mindedness ya. Jadi broad-mindedness ini hampir muncul ya di semua aspek di ISC ya. Nah, broad-mindedness ini adalah dari huruf E tandanya ya, yang ada lubangnya seperti ini. Nah, ini kalau diilustrasikan, saya suka menggunakan ilustrasinya seperti telinga ya gitu. Jadi ketika telinga ini lubangnya terbuka ya, berarti dia mudah mendengar ya, mudah mendengar masukan, input. Nah, itu adalah broad-mindedness ya. Nah, beda sama yang di I ya, di D itu dia cenderung ketutup nih lubangnya, itu namanya narrow-minded. Nah, orang steadiness, stable itu biasanya mudah untuk ngedengerin masukan ya, atau ngedengerin orang lain. Makanya cocok nih untuk CS, customer service ini cocok. Nah, berikutnya kita lihat lagi, masih di S lagi ya. Ini ada yang namanya monotony atau legibility ya. Nah, monotony atau legibility ini serupa dengan bahasan yang baru kita bahas, yaitu adalah regularity waktu di organizational ability. Nah, itu ada di sini ya. Kita lihat dulu ya, ini monotony legibility ini adalah yang kiri. Jadi terbaca dengan jelas ya gitu, kemudian rapih ya, teratur. Nah, juga tipe-tipe ini regularity, ini tipe juga nih ya, ini regularity. Jadi konsistensi bentuk ya, ukuran, gerakan gitu ya. Nah, ini ya regularity dan monotony tadi ya gitu, itu menggambarkan kinerja yang stable ya, yang steady, yang regular. Jadi ngerjainnya ya udah, dia lebih suka dengan konsistensi ya, dengan sesuatu yang ketekunan ya, dengan sesuatu yang logik, yang prosedural, itu senang sekali ya. Nih yang tadi ya saya mundur. Nah, ini ya. Jadi kalaupun komunikatif ya, komunikasi juga dia jelas ya, nggak apa namanya, nggak banyak aneh-anehnya gitu ya. Nah, ini adalah yang monotony atau legibility. Memang ada sisi negatifnya ya, biasanya kalau terlalu seperti ini juga jadinya rada kaku ya, rada monoton seperti itu. Nah, berikutnya ini ya, ini juga masih satu tipe ya, rigidity ya, rigidity ini yang kiri ya gitu. Nah, ini juga tipe-tipe steadiness ya, fokus pada sesuatu yang teratur, kontrol diri ya. Untuk membuat seperti ini nih membutuhkan kontrol yang cukup tinggi ya gitu. Dan senang akan keteraturan ya. Jadi routinity itu dia biasanya senang. Nah, itu yang kiri. Kemudian berikutnya margin. Nah, steadiness karena tadi berhubungan sama zona nyaman ya, kemudian udah termasuk ke arah introvert juga ya. Itu ada beberapa pertimbangan dirinya sendiri ya, sehingga itu akan kelihatan juga dari margin yang cenderung kiri. Nah, margin itu apa? Margin itu adalah batas tepi antara tepi tulisan ya dengan kertas. Contoh misalnya kita lihat di sini kertas ukurannya segini ya. Nah, ini dia cenderung nempel di kiri nih ya. Sementara bagian kanan ini dia jauh. Nah, ini adalah dia margin kiri.
Bagian kiri ini artinya berhubungan dengan zona nyaman, comfort zone, area keteraturan ya gitu, hati-hati, prosedural itu berhubungan dengan kiri ya. Nah, kemudian masih ada lagi ya. Nah, itu ya, cuman biasanya kekurangannya zona kiri itu biasanya dia tidak terlalu spontan ya, kemudian khawatir akan perubahan-perubahan dadakan ya gitu. Nah, itu adalah tipe-tipe yang kiri ya. Nah, itu adalah tipe-tipe yang kiri ya. Kemudian berikutnya masih di steadiness ada yang namanya withdrawal. Nah, withdrawal itu tandanya adalah tulisan dengan kemiringan ke kiri seperti ini ya. Ini withdrawal, withdrawal, withdrawal. Jadi saya tunjukkan dulu, kemiringan itu kan ada tulisan miring kanan, ada tegak, ada kiri. Kalau kanan itu disebutnya responsif ya, tipe-tipe E influence. Nah, tegak itu control, kiri itu withdrawal. Nah, steadiness itu biasanya tegak atau kiri ya gitu. Jadi dianya sendiri meskipun sosial tapi dia sendiri cenderung menahan perasaannya ya gitu, berusaha untuk kalem. Nah, steadiness yaitu cenderung dia mengontrol atau menahan perasaannya sendiri. Nah, withdrawal ini ada sisi positifnya ya, yaitu adalah selain tadi kontrolnya ya gitu, jadi nggak terlalu ekspresif, juga biasanya suka disebut tipe pengamat. Makanya ya kalau untuk kayak konsultan ya, konsultasi psikologi misalnya, ada SS-nya, ada withdrawalnya ya masih oke lah gitu ya gitu untuk aspek ininya ya. Nah, kemudian berikutnya ada lagi yang namanya yieldingness. Nah, istilahnya unik nih ya, yieldingness. Yield tuh kayak lembut ya gitu, lembut, yield gitu. Nah, tandanya dalam tulisan itu adalah dia biasanya meminimalisir sudut-sudut. Contoh, misalnya kita lihat di sini tipenya bulat-bulat ya. Ini tipe-tipe yieldingness. Atau nih nulis S, misalnya nulis S-nya seperti ini. Nah, ya. Nah, bagian ini ya gitu, S ini termasuk yieldingness juga ya. Nulis M, kan suka ada yang nulis M sudut-sudut tuh, tajam-tajam ya, tipe dominance ya. Tipe C juga itu bisa tajam-tajam ya, tipe compliance. Nah, ini dia lebih bulat-bulat. Nah, ini adalah tipe-tipe yieldingness. Nah, yieldingness ini apa artinya? Artinya itu dia ada beberapa ya. Pertama, dia cenderung meminimalisir konflik ya gitu. Jadi tipe harmonis lah gitu ya, jadi tidak terlalu suka konflik. Jadi sudut-sudut sama dia, sudut kan salah satu artinya harassment ya gitu, sama dia cenderung dihindari ya gitu. Nah, tapi di sisi lain yieldingness ini juga bisa berdampak pada mudah mengalah ya gitu, mudah menyerah, mudah ngikutin orang lain ya, karena nggak mau konfliknya tersebut ya. Berikutnya masih di steadiness. Nah, steadiness kalau tadi kita membahas tentang target goals yang tidak terlalu tinggi ya. Selain itu ada juga masih dari tibar ya, yang namanya antusiasmnya tidak terlalu tinggi juga ya, medium ke arah normal. Masih ingat kalau goals tadi kan dari tinggi rendahnya tibar. Masih ingat ya? Nih saya tunjukkan. Nah, ini T-nya barnya ini kan di bawah nih ya, di bawah goalsnya rendah. Nah, kalau antusias ya, antusias itu dari panjang pendeknya tibar ya. Jadi saya tunjukkan dulu ya, saya bikin nih coretan. Ya, jadi T, nah ada yang T-nya kecil ya, ada yang normal dan ada yang panjang. Nah, antusiasm itu dari panjang pendeknya bar ini ya. Yang rendah itu berarti dia yang kiri ini ya. Nah, orang steadiness itu biasanya dia ya antusiasmnya medium ke arah rendah ya. Jadi nggak yang terlalu wah melibatkan secara full, semangatnya semangat tinggi banget, itu biasanya tidak ya. Yang antusiasmenya tinggi biasanya tipe-tipe I ya, sama tipe D. Berikutnya, masih di steadiness ada yang namanya procrastination. Kang, apalagi itu istilahnya procrastination? Procrastination itu cenderung nunda-nunda ya. Kalau bisa nanti, kenapa mesti sekarang? Nah, itu adalah procrastination. Nah, tanda procrastination itu tandanya biasanya kelihatan dari dua tanda nih. Dari huruf T dengan barnya yang di sebelah kiri. Nah, ini ya. Itu. Nah, ini kelihatan barnya itu lebih cenderung di sebelah kiri ya. Dan juga satu lagi kelihatan dari huruf I dengan titik yang berada di sebelah kiri ya. Jadi inilah tipe-tipe prokrastinasi. Apa sih prokrastinasi? Prokrastinasi itu cenderung nunda-nunda ya, nanti gitu. Nah, berimpact pada ya suka terlambat dalam pekerjaan ya. Nah, memang salah satu ciri di area negatif dari steadiness itu adalah seperti itu ya.
Nah, ingat tidak semua S ya, tidak semua tipe steadiness itu mengalami semua ini ya. Ada yang dapat positifnya aja, ada yang dapat negatifnya aja, ada yang kombinasi ya. Nah, sampai sini dulu untuk materi tentang steadiness. Kita masih punya satu seri lagi, yaitu yang terakhir, yaitu adalah tipe C. Masih ingat apa itu C? Compliance ya, nanti berhubungan sama orangnya suka teliti, suka data, suka analisa. Nanti kita akan bahas di serial berikutnya. Nah, buat Anda yang belum sempat memencet subscribe dan memencet loncengnya, maka silahkan pencet sekarang. Supaya nanti Anda akan mendapatkan notifikasi ketika muncul video-video terbaru dari kami. Nah, tidak lupa juga kami mengingatkan kembali untuk Anda yang ingin tahu tipe apakah diri Anda, atau pasangan Anda, atau anak Anda, atau calon karyawan Anda, atau bahkan tim kerja Anda, maka Anda bisa menggunakan layanan yang kami sediakan, yaitu di kangafif.com/psikotes, dan spesial untuk Anda, penonton channel Kang Afif, bisa gunakan kode kupon YouTube. Nanti akan dapat diskon spesial untuk Anda. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita membahas tentang C, compliance, dan tanda-tandanya dalam grafologi. Bye-bye.